Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 22 November 2020. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Konselman Raja Baikole SSI dari GKI Cilacap. Warta berita duka. Pulang ke rumah Bapa di surga. Telah pulang ke rumah Bapa di surga seorang anggota jemaat, yaitu almarhum Bapak Abu Suwardi, pada hari Minggu 15 November 2020. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin di tempat pemakaman umum Bukateja dan dilayani oleh Pendeta Edward Raymond Setiawan dari GKI DI Panjaitan Purwokerto. Majelis Jemaat beserta anggota Jemaat GKI Purbalingga menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Sekian warta pada hari ini. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, marilah kita bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian dari KJ 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudaraku, nas firman Tuhan kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 yang berkata, "Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh darah Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." di padang rumput hijau.
Saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati, kita mengakui segala keberdosaan kita, dan kita memohon pengampunan dari Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Kami datang dan bersekutu di hadapan Tuhan. Kami mengakui betapa kami berdosa di hadapan-Mu. Sebab dalam kehidupan ini, banyak hal yang telah kami lakukan dan semuanya itu dapat melukai hati Tuhan. Sikap hidup kami tidak mencerminkan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Seringkali di dalam ucapan bibir kami, bahkan tindakan-tindakan terhadap sesama kami melukai hati Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, sucikanlah hati dan batin kami, ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami, sebab kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia, kepadamu kami datang dan memohon. Amin. Saudara kekasih Tuhan, ketika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka dengarlah berita anugerah di dalam Ibrani pasal 13 pada ayat yang kelima yang berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang dan bersekutu di rumah Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, bahkan kami ketika berada di rumah kami masing-masing, kami juga mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami Bapa, persiapkanlah hati, pikiran, dan bahkan hidup kami untuk membuka dan bahkan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menjadi alat pemberitaan firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan dengan sukacita dan senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah bunyi sabda Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur.
Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini kiranya kamu mendengar suaranya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kekasih Tuhan, kembali jumpa dalam satu layanan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 22 November 2020. Saya bersyukur bisa ada dan jumpa dan juga menyapa saudara-saudara sekalian yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada, kiranya tetap selalu ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Saya berharap saudara juga selalu menjaga agar kehidupan saudara, kesehatan saudara tetap terjaga, dan saudara juga senantiasa menjaga agar imunitas saudara juga semakin meningkat atau terus-menerus, sehingga saudara ada dalam keadaan yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, saudara kekasih Tuhan, hari ini kita ada dalam satu semangat tema firman Tuhan, Raja yang menggembalakan. Menarik sekali saudaraku. Raja yang menggembalakan. Iya, saudara-saudara, tiba-tiba terlintas di dalam benak saya satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada setiap saudara, dimanapun. Dan hari ini saya akan bertanya begini, saudara. Mengapa seseorang itu memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Kira-kira apa jawaban saudara? Saya yakin banyak banget saudara punya jawaban yang sudah saudara persiapkan barangkali. Atau juga pada hari ini ketika saudara mendengarkan pertanyaan ini, tiba-tiba saudara langsung bisa mengatakan, oh saya punya jawaban ini, saya punya pengalaman ini. Tetapi hari ini saudara kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita boleh melihat, kalau saya bertanya mengapa pemazmur menyatakan pujian, penyembahan kepada Allah, maka yang pertama yang dapat saya katakan, sebagaimana firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Mazmur menyatakan pujian dan menyatakan penyembahan kepada Allah? Kata firman Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saya garis bawahi, mengatasi segala Allah. Itu berarti bahwa segala peristiwa apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, segala situasi apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, di atas bumi ini,
selalu berada di dalam penguasaan Allah. Itu berarti bahwa Allah tidak sekali-kali pun meninggalkan ciptaannya. Bahkan di dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang tengah kita alami, tengah umat rasakan, bahkan dunia rasakan, Allah tidak akan pernah meninggalkan ciptaannya. Sebagaimana firman-Nya berkata, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, bagaimana ketika kita diperhadapkan pada pergumulan-pergumulan yang berat? Apa yang akan menjadi respon kita? Sakit dan penderitaan, ataupun tantangan hidup, tuntutan hidup yang melanda kehidupan kita. Seringkali, saudaraku, seringkali, sadar atau tidak, kita merasakan sesuatu menjadi hilang dalam kehidupan kita. Kita kehilangan harapan, kita kehilangan pegangan, kita merasakan Allah jauh dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasakan Allah meninggalkan kita. Kita melupakan sebagai umat bahwa kehidupan kita sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini, ketika kita berkeputusan untuk mengikut Kristus, bukan berarti kita bebas dari berbagai persoalan kehidupan yang tengah kita alami. Justru saudaraku, ketika kita bertanya, mengapa ini dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Apa maksud Allah sehingga Allah mengizinkan suatu situasi yang terkadang membutuhkan pergumulan-pergumulan untuk kita dapat melewatinya? Bukankah Allah juga sedang membentuk kita? Bukankah Allah juga sedang memurnikan kehidupan kita agar kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat dan setia? Karenanya, saudaraku, tidak perlu atau tidak harus kita takut dan gentar ketika menghadapi permasalahan apapun yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan saat ini. Ketika kita menghadapi keadaan yang terkadang itu di luar jangkauan kita untuk mengerti, kita merasakan ada sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita. Kita merasakan dunia begitu berat untuk kita jalani. Tetapi ingat saudaraku, ketika hati ini masih dan terus melekat kepada Tuhan, maka tidak ada alasan apapun kita untuk takut dan gentar. Sebab ada sebuah peribahasa yang berbunyi, panas setahun, dihabiskan hujan sehari. Artinya, segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Dengan kata lain, ingin mengatakan kepada kita, kepada setiap saudara, setiap anak-anak Tuhan, bahwa manusia seringkali begitu cepat untuk melupakan kebaikan Tuhan yang telah ia terima, yang telah ia alami. Cepat melupakan, tetapi dengan begitu mudah atau lebih suka untuk mengingat hal-hal yang menjadi pergumulan-pergumulan yang berat yang menimpa kehidupannya. Disinilah saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan menyapa kita dan pemazmur mengajak kita untuk apa? Bersorak-sorak
untuk Tuhan yang empunya kehidupan ini bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan umat. Menghadap Tuhan dengan wajah, dengan menyanyikan nyanyian syukur dan bersorak-sorak baginya. Kita datang dan sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita umatnya. Saudara kekasih Tuhan, ketika kita memaknai firman Tuhan ini di dalam tema Raja yang mengembalakan saudaraku, artinya mau juga mengatakan kepada kita bahwa Dialah Allah kita dan kita adalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunannya. Daud mengatakan itu. Daud juga adalah seorang yang menggembalakan domba-domba milik ayahnya. Daud juga berusaha untuk mengembalakan, memberikan makanan, memberikan minuman, menjaga dengan baik, menciptakan rasa aman. Dan itulah yang Daud lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi juga Daud pun pernah mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan pada Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 adalah bagian firman Tuhan yang juga sudah cukup kita kenal dan bahkan pernah dibuat dalam syair-syair lagu yang saya boleh nyanyikan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Indah sekali saudara. Daud juga memandang Tuhan sebagai gembala yang menuntun kehidupannya. Dan Daud menyatakan itu di dalam nyanyian dan pujian. Apa yang bisa kita pelajari saudara kekasih Tuhan? Bukan kekerasan hati. Bukan seperti umat Israel pada masa lalu. Bahkan mereka berani-beraninya datang dan juga datang mencobai Tuhan. Mereka bertengkar dengan Musa. Dan bahkan mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Apa yang terjadi saudaraku? Musa dan Harun bersama umat Israel pada masa itu tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Sebab mereka juga tidak percaya dan mereka tidak menjaga kekudusan Tuhan di depan umat Israel. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita yang pertama, di tengah-tengah kehidupan kita apapun yang tengah kita alami dan kita rasakan, pemazmur mengundang kita untuk dapat memiliki satu sikap iman yang datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, disertai dengan hati yang taat dan tunduk. Pujian dan penyembahan bukan hanya sesuatu yang bersifat di bibir saja, tetapi bagaimana pujian dan penyembahan itu adalah sesuatu yang terjadi, dilakukan dengan segenap hati. Pada hari ini, kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Maka sikap iman yang harus kita tunjukkan adalah, janganlah keraskan hatimu. Karena ini bisa saja terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Tetapi simpanlah, maknailah di dalam hatimu. Dengarkanlah dan simpanlah
renungkanlah, dan lakukanlah, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera. Kita akan mendapatkan semuanya itu dari Raja Gembala yang menggembalakan umatnya. Kita akan senantiasa dikuatkan, asalkan kita terus melekat kepada Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Seringkali dalam kehidupan iman kita pun, kita mempraktikkan hal-hal yang terkadang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana umat Israel juga telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mengajak kita untuk dapat belajar dan melakukan sesuatu yang baik sebagai bentuk memperbaiki diri kita. Kita merasakan akan kuasa dan kasih Tuhan yang terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak panik, tidak perlu panik, tetapi fokus terus terarah kepada Tuhan, dan belajarlah untuk menyadari bahwa kehadiran dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan sambil kita yakin bahwa Tuhan hadir di setiap permasalahan hidup kita. Karena itu, janganlah keraskan hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, sebagai orang yang telah ditebus, kita telah menerima kuasa Roh Kudus, dan itu adalah jaminan yang Kristus berikan kepada kita. Tetapi juga ingat, di dalam menjalani kehidupan seperti saat-saat ini yang tengah kita rasakan, ada begitu banyak hal yang dapat saja menjadi tawaran-tawaran yang datang dalam kehidupan kita, sehingga kita juga bisa saja menduakan Tuhan. Oleh karena mungkin harta kita, atau juga mungkin karena pengetahuan kita. Dalam berbagai hal apapun yang kita rasakan dan kita alami. Tetapi ketika kita melekat kepada Tuhan, kita percaya ada jaminan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus yang menopang kehidupan kita, yang memampukan kita datang untuk memuji Allah di dalam roh dan kebenaran, yaitu Kristus Tuhan kita, yang tengah kita nantikan kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita, dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia. Kami datang dan mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia dan terus-menerus menolong kami, menuntun kami, dan memelihara hidup kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur kami, dengan berbagai permohonan dan rasa pergumulan kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Bapa, terima kasih pada hari ini firman Tuhan boleh Engkau perdengarkan kepada kami. Kiranya apa yang telah kami dengarkan bukan hanya sekedar sesuatu yang memuaskan telinga kami, tetapi hati kami tergerak untuk senantiasa terus-menerus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu setia dalam setiap tugas dan tanggung jawab, bahkan aktivitas apapun yang kami kerjakan dimanapun kami ada. Biarlah kami selalu melakukan semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam rasa sukacita kami, hamba-Mu juga berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya jemaat GKI Purbalingga, majelis jemaat, segenap badan pelayanan jemaat, bahkan segenap anggota jemaat dimanapun, bahkan tersebar dalam berbagai aktivitas mereka masing-masing. Tuhan, tolonglah mereka senantiasa agar mereka dapat melaksanakan berbagai tugas dan pengabdian mereka dengan rasa sukacita dan penuh rasa syukur, supaya segala sesuatu yang mereka kerjakan, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan disembah. Bapa di dalam surga, tiap-tiap jemaat-jemaat Tuhan, bagi setiap mereka yang ada dalam berbagai pergumulan hidup mereka masing-masing, Tuhan tolonglah, Tuhan mampukan mereka, bahkan kepada setiap mereka yang sakit, Engkau datang dengan kuasa-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan lewat tangan-tangan yang Engkau pakai. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong tenaga medis, dokter, perawat, demikian juga bidan, atau segenap unsur-unsur yang terkait di rumah ataupun di rumah sakit. Semuanya biarlah ada dalam rancangan Tuhan yang boleh menghadirkan pemulihan dan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit, agar sukacita pun senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, demikian juga hamba-Mu juga berdoa bagi segenap jemaat Tuhan dan bagi mereka yang masih berada di dalam pergumulan-pergumulan oleh karena hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan mereka di tengah keluarga. Tuhan juga kiranya menolong mereka, memberkati mereka. Tuhan, jadikanlah setiap permasalahan kehidupan mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membentuk dan senantiasa memulihkan anak-anak Tuhan, agar mereka dimampukan untuk melewati berbagai pergumulan hidup dengan penuh ucapan syukur. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan, para lansia khususnya, di mana mereka yang berada di rumah atau oleh karena berbagai keterbatasan fisik, sehingga mereka tidak lagi bisa berbuat apa-apa, atau bahkan mereka dalam berbagai keterbatasan. Bapa di surga, kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka senantiasa agar dimanapun mereka berada di tengah-tengah kehidupan keluarga, dapat senantiasa menjadi saluran tangan Tuhan yang memberkati kehidupan keluarga di mana mereka ada, supaya mereka juga boleh dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang di tengah-tengah kehidupan keluarga bahkan jemaat Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap usaha ataupun setiap mereka yang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah mereka masing-masing, usaha-usaha mereka yang mereka gumulkan di dalam mengisi kehidupan yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, tolonglah mereka agar dalam usaha kerja apapun yang mereka lakukan biarlah mendatangkan sukacita, supaya kehidupan mereka boleh menjadi sukacita bagi banyak orang. Dengan segala usaha yang mereka kerjakan dan lakukan, biarlah nama Tuhanlah yang dipuji dan disembah. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan akan kehidupan pergumulan bangsa kami Indonesia di tengah-tengah mewabahnya COVID-19. Presiden, wakil presiden, bahkan jajaran pemerintahan, bahkan setiap unsur-unsur yang terkait sampai ke tingkat-tingkat terkecil di lingkup Indonesia yang kami cintai, RT, RW, Tuhan memberkati segenap masyarakat rakyat Indonesia, bahkan setiap situasi yang tengah mereka hadapi dan alami. Biarlah tangan Tuhanlah yang bekerja, agar Indonesia lewat pemerintah dapat melaksanakan program-program yang dapat menghadirkan sukacita, dan terutama dapat membuat
Indonesia boleh melewati masa-masa krisis dan saat-saat ini di mana COVID-19 yang tengah mewabah kehidupan di dunia ini. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga berdoa dalam berbagai aktivitas setiap kami anak-anak Tuhan, dalam segala keadaan dimanapun kami berada, dengan tiap pergumulan kami masing-masing, yang terucap bahkan yang tersembunyi, dalam suka maupun duka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, Juru Selamat dunia, kepadamu kami mengucapkan syukur dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan pengucapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Yang demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kini kita akan membawa persembahan yang tadi telah kita kumpulkan di dalam kebaktian ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami pun masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pengucapan syukur kami yang merupakan berkat dari Tuhan yang tiap-tiap hari kami terima. Biarlah kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.